Halo. Ini dengar suaranya. Ini udah dengar. Halo. Halo Om David. Nah, oke. Saya suara kedengeran. Tadi nggak kedengeran suaranya, Ren. Oh iya. Sorry. Ah, Lanjut. iya, iya. Lanjut. Teman-teman. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
kita lanjut menyembah Tuhan bersama-sama. Kita siapin hati kita buat Tuhan. Kita fokus menyembah Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini akan selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk tanah hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
membantumu menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu wacana hatiku, apa aja ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan berkati Om David yang akan sharing pada sore ini. Tuhan beri kelancaran dan kiranya bisa menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Kan suara saya kedengeran kan? Dengar Om. Oke. Ya, shalom. Halo guys, apa kabar? David di sini. Hari ini kita nggak bahas soal gadget. Kita mau bahas tentang sesuatu yang ada di depan saya nih. Ya, saya benar-benar merasa senang gitu ya, dikirimi sesuatu ini oleh kantor pusat, karena ini sangat berarti sekali bagi kami di kantor. Ya, saya mau tunjukin apa yang saya terima, dan mungkin bukan untuk saya ya, tapi untuk tim saya di kantor. Nih, saya mau tunjukin sesuatu. Kelihatan nggak? Ya, ini adalah piala ya, piala. Ya, ini bukan piala Citra, bukan piala apa Oscar ya, bukan juga piala dunia ya. Kalau kita tahu kemarin itu kan ada piala Eropa, terus kemarin ada pertandingan-pertandingan internasional yang luar biasa rame ya. Di tengah pandemi sendiri pun tetap aja rame gitu ya, tetap aja berkesan sekali, tetap aja luar biasa banyak penonton dan sebagainya ya. Tapi kalau ini saya dikirimkan sebuah piala. Ini pialanya adalah SGA terbaik pertama untuk konvensi Improvement Management Area 2 ya. Jadi ini di Hotel Platinum Jogja ya. Nah, ini sungguh luar biasa piala ini. Kenapa? Karena ini adalah diperebutkan oleh setengah dari uh, Pulau Jawa dan juga Kalimantan. Ya, artinya setengah dari pulau-pulau tersebut, setiap ada cabang kantor kami ini diadakan lomba ya. Dan bersyukur untuk tahun ini kami dapat juara 1. Nah, saya mau menceritakan nih, piala ini nih, kenapa kami bisa dapat gitu. Perlu kita semua tahu ya, ini adalah piala yang diperebutkan bukan hanya untuk sekali pertandingan gitu, tapi piala ini diperebutkan untuk 1 tahun usaha, 1 tahun kita berjuang untuk mendapatkan piala ini. Walaupun ya sederhana banget ya, nggak ada lapisan emasnya gitu kan, nggak ada logo yang apa-apanya gitu. Tapi ini merupakan piala yang sangat didamba-dambakan oleh setiap cabang di kantor kami ya, di SNS di Garuda Food ya. Sebab semua orang ingin mencapai semua region, semua kantor cabang tuh pengen untuk
mendapatkan piala ini. Tapi saya mau ceritakan, mendapatkan piala ini itu nggak gampang. Kenapa? Karena butuh waktu 1 tahun untuk persiapan. Prosesnya apa aja? Setiap seminggu sekali itu kami adakan meeting gitu ya. Kami akan membahas langkah-langkah apa, perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan, kemudian apa saja yang harus dilakukan improvement ya. Nggak hanya semua soal uang gitu kan. Bagaimana misalkan contohnya bagaimana membuat eh, mesin itu bisa bekerja dengan efisien, bekerja dengan lebih sedikit waktunya, tapi hasilnya lebih banyak gitu. Jadi kalau kami ini membahas kemarin prosedur ya, prosedur supaya bagaimana penjualan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang meskipun kualitasnya kurang, tapi kita mau meningkatkan kualitasnya sehingga penjualannya bisa naik, penjualan di kantor kan bisa naik. Nah, itu setiap bulan kami lakukan 4 kali pertemuan, masing-masing 2 jam, membahas progresnya, kemudian kalau kalau masih belum cukup dilakukan analisis lagi, kemudian dilakukan pencatatan lagi, dicek lagi, ada 7 langkah semuanya. 7 langkah yang harus dilakukan supaya menghasilkan satu SOP yang cara-cara kerja yang paling bagus dan itu dibawa ke dalam konvensi ya, konvensi yang di Jogja itu. Dan akhirnya setelah dilakukan uji coba dan dibandingkan dengan yang lain, dengan kantor-kantor pusat lain gitu ya, akhirnya bersyukur ternyata apa yang kami rekomendasikan tuh dapat juara 1 gitu ya. Wah, saya akhirnya membayangkan gini, apa sih cuma sekedar piala ini aja ya, kok diperebutkan gitu oleh banyak orang. Dan juga kenapa orang-orang tuh banyak yang mau piala ini gitu. Nah, akhirnya saya dapatkan satu kesimpulan ya, bahwa masing-masing kantor cabang itu ya ingin memberikan suatu hal atau ingin memperebutkan piala ini karena mereka ingin mengambil SOP tersebut, ingin mengambil hasil yang sudah menang tersebut untuk mengembangkan di masing-masing kantor agar kantor mereka itu akan lebih baik, agar kantor mereka itu akan lebih sukses dan lebih berhasil. Nah, itu yang mereka inginkan gitu ya, di balik piala ini gitu ya. Saya merenung gitu, begitu kami mendapatkan piala ini saya sempat merenung. Kenapa piala ini tuh uh, mau diperebutkan gitu? Kenapa piala ini ingin dimiliki oleh setiap region? Kita tahu gitu ya, bahwa uh, saya kok melihat bahwa di dalam perusahaan kami itu banyak kuasa-kuasa gitu, banyak yang berkuasa di kadang di Jawa ada 3 yang apa regional head gitu ya. Jadi yang menguasai wilayah itu ada 3 penguasanya di Jawa sendiri. Belum di Kalimantan itu ada 3 juga gitu. Jadi ada 6 yang punya kuasa yang ingin memperebutkan piala ini gitu ya. Dan masing-masing yang memiliki kuasa tersebut tuh nggak pernah santai-santai aja. Seperti kami juga yang di Jawa Tengah itu ya, nggak mau juga santai-santai. Kami terus berusaha supaya bisa menang. Bukan soal uangnya, ya. Uang berapa sih paling? 2 juta gitu kan, 2 juta. Terus ditanya, 2 juta mau dibeliin apa? Ya paling dibeliin makan-makan bareng gitu kan. Makan-makan bareng, karena ini anggota yang ikut dalam kontes ini tuh ada sekitar 6 orang. Kalau 2 juta dibagi 6 kan juga nggak banyak. Mau beli apa? Mau beli mobil kan nggak bisa gitu kan. Mau beli apa emas juga nggak cukup gitu. Ya, bukan soal uangnya gitu, tapi soal bagaimana setiap region yang punya kuasa itu mendapatkan piala ini. Ya, kita tahu ya di dalam dunia kita ini juga ada kuasa-kuasa juga gitu kan, yang menguasai alam raya ini, yang menguasai dunia ini, yang menguasai alam semesta ini gitu. Ya, tahu dari mana? Memang ada, kita tahu gitu ya. Sering kita kan kalau dikasih perumpamaan gitu ya,
ada siang, ada malam. Ya. Ada putih, ada hitam gitu. Ada orang baik, ada orang jahat kan gitu ya. Ada good guys, ada bad guys gitu. Demikian juga dalam dunia ini, ya. Di dalam dunia ini itu ada dua kuasa yang paling utama gitu, yang paling mempunyai power, dan masing-masing kuasa itu berusaha untuk memperebutkan piala itu. Pialanya piala apa dong? Piala piala itu adalah seperti ini. Piala ini kalau saya kategorikan ya, kalau saya boleh ibaratkan ini adalah kita. Ya. Piala ini tuh kita. Bayangin, kalau piala ini diperebutkan ya, artinya kalau kita ini ya, sampai diperebutkan loh oleh dua kuasa tersebut. Keren nggak gitu loh? Ya, keren nggak kalau sampai kita ini seperti piala ini diperebutkan oleh dua kuasa yang ada di dalam dunia ini, dalam alam semesta ini, ya. Nah, yang memperebutkan kita itu ada dua, gitu, ya. Satu yang namanya kerajaan surga, satunya lagi yang namanya kerajaan kegelapan. Kalau kerajaan surga itu, kita udah tahu penguasa siapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Bapa di surga yang memang benar-benar memegang alam semesta ini. Tapi ada satu lagi yang berusaha dengan keras ya untuk juga merebut kita gitu. Ingin mengambil kita ya supaya ikut kepada dia. Kalau ini kan sekarang nih udah ikut nih. Sudah menjadi ikut di tempatnya saya nih ya. Nah, ini mau diperebutkan, kita ini mau diperebutkan. Apa sih hebatnya kita gitu ya? Kalau saya pikir-pikir, saya renungkan, Tuhan, kok apa sih berharganya kita gitu sebenarnya? Saya mengutarakan ini terutama nih bagi anak-anak muda nih, gitu loh. Anak-anak muda seperti kalian, iya, kalian gitu, bener, gak salah saya ngomong gitu. Kalian anak-anak muda itu berusaha diperebutkan oleh dua kuasa ini, ya. Sadar nggak kita gitu? Om, saya tuh nggak melihat kok ada orang, misalkan ada dua tiba-tiba, kayak kalau kita nonton film Marvel gitu ya, wih, ada dua yang ketika kita di jalan nih tiba-tiba ada dua dua di hadapan kita, terus mereka berperang gitu, wah, satu dengan jurus-jurus A, satu dengan jurus-jurus B, tembak-tembakan, terus sinar-sinaran, pakai kekuatan super power gitu ya, yes. Pemenangnya adalah yang ini, wah, terus kita kemudian diambil sama dia, wah, ayo kamu ikut saya gitu, saya sudah memperebutkan kamu, sekarang saya menang, kamu ikut saya gitu. Ya kalau kayak gitu kita ngabur dulu kali ya. Seandainya ada yang di depan kita terus kemudian bertarung, itu kita udah ngabur duluan. Tapi kita sadar nggak bahwa kita ini diperebutkan. Ya sekali lagi ya saya ngomong, kita ini diperebutkan, apalagi anak-anak muda. Loh, kenapa? Tahu nggak? Kita tuh diperebutkan. Coba kita sekarang mungkin Fani bisa baca dulu ya. Tolong bantuin saya baca untuk bawa kita kan ya, Van? Bisa buka Efesus 6 ayat 12. Ya, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan daging, tetapi melainkan melawan perintah-perintah dan penguasa-penguasa. Melawan Pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu. melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh. Makasih Koyong Hem. Ya, oke. Ya, jadi perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging ya, tapi melawan pemerintah, bukan pemerintah Indonesia gitu terus lawan, bukan ya.
pemerintahan ada kuasa lain di lain kuasa Tuhan, di lain kuasa kerajaan surga yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita melawan itu gitu ya. Melawan itu, dan kita harus tahu bahwa tadi yang saya bilang, anak muda ini menjadi sasaran yang paling empuk untuk kita untuk diambil, diperebutkan oleh dua kerajaan itu. Ya, udah jelas sekali. Contohnya apa? Ya, saya mencatat nih beberapa hal di sini pada saat saya persiapan ya. Nah, jadi itu kalau kita kategorikan ya, kuasa gelap itu misalkan iblis ya. Dia itu akan menawan orang-orang yang belum bertobat ya. Jadi orang yang memang kita itu diciptakan oleh Allah. Yakin ya, kita diciptakan oleh Allah. Jadi kita itu diciptakan, kemudian diberikan nafas kehidupan oleh Allah, kemudian kita lahir di dunia ini gitu ya. Nah, selama kita belum kenal Tuhan Yesus, selama kita belum terima keselamatan dari Tuhan, kita ini seolah-olah nggak punya gitu, nggak punya, kita tidak dimiliki oleh siapapun gitu. Ya. Nah, kalau kayak begitu, siapapun bisa menyambar kita gitu. Nah, oleh karena itu sangat perlu sekali bahwa kita sadar bahwa sebelum kita ketemu dengan Tuhan, kita tuh dalam keadaan kosong. Siapapun bisa memperebutkan kita. Jadi nggak salah kalau seandainya orang yang belum kenal Kristus gitu ya, mereka dikuasai oleh roh-roh lain gitu. Nggak salah gitu. Karena mereka diambil dan dicengkram oleh kuasa-kuasa lain selain kuasa Tuhan gitu ya. Nah, iblis itu akan menawan orang-orang yang belum bertobat. Makanya kalau kita bilang kalau kita memenangkan jiwa itu adalah merebut mereka dari gelap kepada terang. Ya, kalau pada saat kita memperkenalkan Kristus kepada orang lain, ya, kita kasih tahu Tuhan Yesus itu siapa. Tuhan Yesus itu sudah menebus kita dari dosa kita. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, ya. Dan kalau kita terima Tuhan, maka kita akan diampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu kita tuh akan ditarik dari kuasa gelap ke dalam kuasa terang, dipindahkan. Ya, jadi kalau sebelum kita kenal Tuhan, kita dikuasai oleh kuasa-kuasa lain di luar kuasa Tuhan gitu ya. Nah, siapa lagi itu? Itu iblis akan pelan-pelan juga membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita pun ya sudah kenal Tuhan, sudah bertobat, sudah lahir baru, tapi ya guys, kita tidak menjaga hidup kita ya, itu pun gampang untuk si iblis untuk mencokot kita gitu. Ya, mencokot kita gitu, mengambil kita dari Tuhan gitu. Tuhan bisa menolong nggak sih? Bisa. Tuhan bisa menolong, tapi kitanya tuh ya mau nggak gitu ditolong Tuhan? Mau nggak dengar Tuhan berfirman? Mau nggak kita taat untuk selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam komunitas yang baik, ada di dalam jalan-jalannya Tuhan gitu. Kalau kita di situ kita aman gitu. Jadi si iblis itu dia boleh aja joget-joget depan kita, dia boleh aja teriak-teriak depan kita, ayo keluar, keluar dari kawananmu, keluar, ayo, ayo, sini, sini. Ya, tapi kita jangan mau gitu. Kalau kita dengar Tuhan, kita nggak akan mau dengar omongannya iblis. Ya, tadi ya kalau kita bilang ya, kita kembali lagi, kenapa orang muda yang diperebutkan seperti dalam piala ini gitu ya? Kenapa orang muda? Karena orang muda itu orang-orang yang punya kekuatan, ya, masih punya power, masih tangguh gitu ya. Misalkan dibisikin, ayo kamu dugem aja setiap hari dugem lah, kan enak kan? Wah masih oke, oke om, aku mau didugem setiap hari, dunia yang dugem itu masih kuat gitu untuk diskon, untuk joget dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau orang tua mungkin nggak sekuat kalian gitu, ya. Orang tua nggak sekuat kalian, tapi anak muda itu punya power, punya kekuatan ya, dan tangguh. Itu yang gampang diambil, yang menjadi sasarannya si iblis. Ya, terus kenapa lagi anak muda yang banyak diincar ya, yang banyak diperebutkan oleh dua kuasa tersebut ya? Karena orang muda masih punya semangat, ya, masih idealis, ya, masih istilahnya apa ya? Kalau diajar sesuatu itu dia
mau melakukan itu dengan baik. Bayangkan kalau seandainya orang idealis itu, orang yang benar-benar dikuasai oleh Tuhan, diajarin firman Tuhan, lalu bergerak, it's so powerful banget gitu. Ya. Kalau anak muda dikuasai oleh Tuhan ya, dengar perintah Tuhan, ikutin jalannya Tuhan, ikutin apa maunya Tuhan, it's so powerful banget gitu. Ya, dia akan banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang Tuhan percayakan. Ya. Tapi juga sebaliknya, kalau seandainya seorang anak muda yang punya semangat dan idealis yang dikuasai oleh kuasa lain di luar kuasa Tuhan, itu pun dahsyat juga kerusakan yang terjadi gitu. Dahsyat juga bencana yang terjadi gitu. Ya. Lalu yang ketiga, kenapa lagi anak muda itu menjadi rebutan oleh kedua kuasa tersebut ya? Karena anak muda itu adalah tiang-tiang atau generasi barunya gereja. Ya, kita sering dengar mungkin ya, kalau di luar negeri, di Eropa, misalkan segala macam itu, anak-anak muda mungkin lebih pilih tidak ada di gereja atau tidak mengenal Tuhan. Mereka lebih lebih berhidupan dengan prinsip logika 100% gitu. Whatever itu iman, whatever itu faith, apa itu tentang Tuhan, Tuhan tuh nggak kelihatan gitu kan. Mereka kalau ngomong, kalau saya nonton beberapa film itu, ya saya melihat bahwa namanya boleh nama Kristen John, namanya Matthew ya segala macam ya. Tapi ketika mereka uh, kenal Jesus nggak? Jesus, mereka nggak kenal gitu. Kenapa? Iya, karena mereka belum mengenal Tuhan dan belum dikuasai oleh Tuhan, gitu kan? Ya, apalagi tadi kita bilang ini tiang-tiang anak muda, ini tiang-tiang gereja. Ketika anak muda itu dihancurkan, ketika anak muda itu dipatahkan semangatnya, ketika anak muda itu dikuasai oleh kuasa di luar kuasa Tuhan, maka generasi muda yang mengenal Kristus ini, ya udah, boro-boro dia mau berdoa, berdoa sama siapa? Boro-boro membaca firman Tuhan, mendingan saya baca sains, komik dan sebagainya. Ya, boro-boro saya mau baca, mau beribadah, is wasting time. Mendingan saya ikutin hal yang lain gitu ya. Daripada saya beribadah, it's wasting time. 1 hour or 2 hours gitu ya. Itu valuable banget untuk cari uang gitu kan. 2 jam bisa menghasilkan berapa juta gitu kan. Ya, mendingan nggak ikut ibadah, bersaksi. Oh, saya bersaksi bahwa saya adalah orang yang hebat, saya yang luar biasa. Ya, saya orang yang bisa menghasilkan uh, sekian banyak. Saya orang yang kaya sejak muda itu. Ikut bukan karena Tuhan, tapi karena diri saya. Saya yang hebat gitu ya, bukan karena Tuhan. Nah, itu prinsip-prinsip yang membuat anak muda itu kenapa bisa diperebutkan oleh kuasa si jahat gitu. Ya, ya tidak mengandalkan Tuhan itu juga bisikan dari si iblis gitu. Ya, mengandalkan diri sendiri, ya tidak melihat Tuhan sebagai orang yang berkuasa mempunyai otoritas atas dirinya, itu adalah cara si iblis gitu. Ya, kita mesti hati-hati gitu ya. Kita tahu bahwa kita sadar bahwa kita ini nothing gitu ya. Kita nggak punya apa-apa gitu. Tidak punya kekuatan yang luar biasa selain Tuhan yang menolong kita, yang mengurapi kita, yang memberikan kita kekuatan. Nah, itu rahasianya gitu ya. Ya, jadinya seperti piala ini, kita diperebutkan. Sadarlah gitu. Sadarlah kita semua, ya. Jangan mau, ya. Jangan mau atau lah gini, katakan gini, kita jadilah agen-agen kuasa Tuhan, agen-agennya eh, kerajaan Tuhan gitu ya. Kita dengar apa yang Tuhan katakan gitu. Kita dengar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadilah prajurit ya. Jadilah prajurit di dalam kerajaan Allah gitu. Bukan sebaliknya. Ya. Coba kita baca lagi ya satu satu ayat ya yang kita pasti sudah banyak kenal ini kan. Nah, coba 1 Petrus 5 ayat 8. Ini bisa baca lagi, Van? 1 Petrus 5 ayat 8.
menikmati gitu ya. 1 Ya Van? Petrus 5 ayat 8 ya Om. Ayat 8. Iya. Sebentar. Hendaklah kamu beringat, hendaklah kamu berjaga-jaga, adapun iblis, seterumu itu, seperti singa yang mengaum berjalan-jalan, mencari siapa yang dapat Ditelannya. Suatu perlindungan Tuhan itu akan gampang tadi disabet oleh si iblis ya, melalui apa? Melalui paham-paham yang duniawi banget, kemudian melalui kenikmatan duniawi ya, melalui bacaan-bacaan yang tidak sehat, film-film yang tidak membangun ya, dan melalui mungkin percobaan tubuh gitu ya. Contoh apa? Malas ya, tidak membaca firman Tuhan, enak apa ya, istilah menikmati duniawi yang begitu enak, begitu nyaman gitu ya. Daripada aku berdoa, buang-buang waktu, mendingan aku langsung tidur gitu ya. Kemudian yang lain-lain lagi, baca firman Tuhan, wasting time, nggak enak gitu ya. Nah, hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita diambil, direbut oleh si iblis, diambil oleh kuasa-kuasa lain di luar kuasa Tuhan gitu ya. Nah, saya mau nyambungin sedikit nih. Ya, belum lama ini kan kita merayakan suatu hari yang spesial ya, itu apa? Hari kemerdekaan Republik Indonesia ke berapa tuh? 76 ya. 76 tahun Indonesia sudah merdeka. Sadar nggak guys? Nah, kalau orang bilang gitu ya, selalu banyak orang yang tanya gitu ya, sebenarnya kita ini sudah merdeka belum sih? Nah, kalau Fani ditanya, Van, kamu udah merdeka belum, Van? Indonesia udah merdeka belum menurut kamu, Van? Sudah ya? udah. Iya ya. Indonesia sudah merdeka. Kalau nggak merdeka, ngapain kita merayakan 17 Agustus sebenarnya? Ngapain kita merayakan kemerdekaan 17 Agustus? Ya. Tapi apapun kalau orang bilang, oh Indonesia belum merdeka, Indonesia itu masih banyak yang menderita kemiskinan dan sebagainya. Yes, nggak salah, benar guys, benar. Ya, tapi ingat, merdeka itu adalah permulaan dari suatu proses. Ya, kalau kalau kita bilang Indonesia udah merdeka belum? Sudah. Kalau enggak kita mengingkari apa yang Pak Soekarno umumkan kemerdekaan 17 Agustus itu. Tapi kita harus tahu, apapun itu, merdeka itu merupakan awal mula, ya, akhir dari suatu proses dan awal mula untuk proses berikutnya. Ya, kok bisa kayak begitu? Iya, bayangin gini. Sekarang kalau seandainya kan sebelum mencapai kemerdekaan, yang kita harus lakukan apa itu? Berjuang, benar ya? Berjuang pakai bambu runcing, pakai apa kayak gitu, pakai tapel mungkin ya, terus pakai senjata yang sederhana, kita berjuang gitu ya. Berjuang dengan sepenuh tenaga, akhirnya pada momentum yang tepat, kemerdekaan itu diumumkan. Merdeka, kita bersuara, merdeka, merdeka, merdeka Bung, gitu kan. Merdeka Om, yes, merdeka. Tapi setelah merdeka, terus we don't do anything. Terus gimana? Iya, kita kembali lagi ke kehancuran. Suatu negara yang dikatakan merdeka, cuman mereka tidak melakukan apapun untuk mempertahankan negaranya. Ya, sewaktu-waktu siap-siap aja negara itu akan mencaplok, negara lain akan mencaplok kemerdekaan tersebut. Ya, nah jadi kalau kita tahu Indonesia sudah merdeka, ya merdeka. Tapi untuk mencapai hal-hal yang lain perlu perjuangan lagi dan perlu ditandai dengan kemerdekaan. Ya, seperti kita juga gitu. Kita benar-benar merdeka. Firman Tuhan bilang ya, kita benar-benar merdeka kalau kita sudah kenal apa kehendak Tuhan. Itu yang memerdekakan kita gitu ya. Nah, sekarang gitu. Kalau kita tadi kita tahu kita ini seperti piala diperebutkan oleh dua kuasa, yaitu kuasa gelap dan kuasa terang. Ya,
Dua-dua itu memperebutkan kita. Pesan kita hari ini, kita jangan mau direbut oleh kuasa gelap. Ya, terutama yang namanya anak muda, ya, kahal teens, kahal kids, ya, semua yang namanya anak-anak muda, jangan mau direbut oleh kuasa gelap, ya, dengan berbagai macam intrik-intrik dan keindahannya. Jangan mau, ya. Berjaga-jaga lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan siap menelan orang yang dapat ditelannya. Kalau kita tidak membekali diri kita dengan kekuatan dari Tuhan, kita tidak berjaga-jaga, kita tidak memakai kelengkapan senjata Allah, ya, dan tidak melakukan perlawanan gitu ya, maka jadi kemerdekaan kita mungkin hilang gitu, direbut gitu oleh si kuasa jahat. Dan ketika bayangkan satu negara yang tadinya merdeka kemudian dijajah kembali, ya, dia akan di dalam belenggu penjajahan, kemerdekaannya hilang gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita yang sudah, terutama kita yang sudah kenal Tuhan ya, jangan sampai kita dijajah oleh si iblis, jangan sampai kita dijajah, kita diambil alih dominasi kita oleh kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa si iblis dengan berbagai macam caranya. Jadi keep on fighting gitu loh. Keep on fighting gitu. Untuk mendapatkan piala ini kita juga keep on fighting gitu ya. Do the best gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Kita banyak berdoa, yes. Kita banyak baca firman Tuhan, yes. Kita saling mendoakan, yes. Ya, kita banyak bersekutu, ya. Minta memiliki komunitas yang baik dalam M3 kita, dalam klan kita, yes. That is the way gitu. Itu cara yang paling tepat supaya kita bisa bertahan dan bisa melakukan perlawanan pada hari yang sudah ditentukan gitu. Ya. Jadi benar-benar pesan saya adalah kita itu harus tetap ada di dalam kawanannya komunitasnya Tuhan gitu. Saling mendukung, saling menjaga satu dengan yang lain. Maka kita tidak akan diambil oleh si iblis. Maka kita tetap ada di dalam kemerdekaan itu. Tapi jangan diam. Kita tetap harus berjuang, guys. Berjuang supaya kita bisa tetap kuat, bisa bertahan, dan bisa menang pada hari yang sudah ditentukan. Nah, nanti untuk minggu-minggu ke depan, saya rindu kita semua bisa membahas kelengkapan senjata Allah. Kita mungkin nanti kan ada beberapa senjata Allah, nanti kita akan bahas setiap minggunya. Dan nanti dalam M3 teman-teman boleh tanya, ya, boleh tanya lebih lanjut lagi. Kalau belum jelas di M3 Suca, kalian boleh tanya lagi. Tapi nanti kita akan bahas satu persatu kelengkapan senjata Allah supaya kita tetap dapat bertahan melawan tipu musyiat iblis dan tidak diambil oleh si jahat. Ya, mungkin itu aja guys yang saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa nih, ada kabar gembira nih. Minggu depan, tanggal 5 September, ibadah umum sudah mulai lagi. Om Hin kemarin sudah menyampaikan bahwa kita akan beribadah on-site kembali tanggal 5 September. Nah, oleh karena itu, kita siap-siap juga Teens untuk bisa mengadakan ibadah on-site kembali. Ya, tanggal 5 September. Jangan lupa. Ya, saya rasa gitu aja, saya nggak perpanjang. Nanti Fani bisa tutup dalam doa. Tuhan berkati kita semua, guys. God bless. Terima kasih, Om. Oke, teman-teman, mari sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu dan sharing dari Om David pada sore hari ini, Tuhan. Tuhan tolong berkati kami agar sharing dari Om David dapat menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi pelajaran bagi kami, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kita ya Tuhan. Dan Tuhan tolong jauhkan kami dari godaan-godaan apapun yang akan dan bisa menjauhkan kami daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berkati kami dimanapun kami berada dan sertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi semuanya. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan di ibadah onsite ya. God bless. Terima kasih yang sudah join. God bless you.